Di tengah hamparan padang pasir Najd pada abad ke-18, seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyerukan pemurnian ajaran Islam. Namun, di balik dakwahnya yang kontroversial, ia juga terkadang memperingati pengikutnya sendiri, supaya tidak salah memahami ajarannya. Salah satunya adalah kesalahpahaman tentang kedudukan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Dalam sebuah surat yang ditulisnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegur dua pengikutnya yang mengingkari hak Ahlul Bait. Mari kita telusuri kisah ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikenal sebagai pelopor gerakan yang kemudian disebut Wahabisme, meskipun ia lebih suka menyebutnya sebagai dakwah tauhid. Namun, dalam perjalanannya, ia seringkali harus meluruskan pemahaman pengikutnya yang terlalu berlebihan atau salah memahami ajarannya. Salah satu bukti nyata adalah surat yang ia tulis kepada dua sahabatnya, Ahmad bin Muhammad bin Suailim dan Sunyan bin Sa'ud, yang dikisahkan telah mengkritik seorang keturunan Ahlul Bait. Dalam suratnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan sikap tegas sekaligus bijaksana. Ia menegur pengikutnya yang terlalu cepat menghakimi tanpa ilmu, terutama terkait penghormatan terhadap Ahlul Bait. Surat ini, yang tercatat dalam risalah pribadi, atau judul dalam bahasa Arabnya adalah Risalah Syakhsiyah, pada halaman 288, menjadi bukti bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menolak penghormatan kepada Ahlul Bait selama tidak melanggar batas tauhid dalam pemahamannya. Berikut isi lengkap surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdul Wahhab kepada dua saudara, Ahmad bin Muhammad dan Sunyan. Salam sejahtera atas kalian, rahmat Allah dan keberkahannya. Saya mendapat kabar bahwa sebagian saudara kita telah membicarakan Abdul Muhsin Syarif, seorang keturunan Ahlul Bait. Mereka mengatakan bahwa penduduk Al-Hasa mencium tangannya dan ia mengenakan sorban hijau. Ketahuilah, seseorang tidak boleh mengingkari sesuatu kecuali setelah memahami hukumnya. Langkah pertama dalam mengingkari adalah mengetahui bahwa perbuatan itu jelas-jelas melanggar perintah Allah. Mengenai mencium tangan, ini bukanlah sesuatu yang boleh diingkari begitu saja, karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahkan, Zaid bin Sabit pernah mencium tangan Ibnu Abbas dan berkata, "Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi kami." Meski begitu, tidaklah boleh bagi seseorang untuk mengingkari setiap perkara yang ia tidak ketahui hukumnya di sisi Allah. Adapun mengenakan sorban hijau, ini adalah tradisi lama yang dibuat untuk menandai Ahlul Bait agar mereka tidak dizalimi atau hak mereka diabaikan oleh orang yang tidak mengenal mereka. Allah telah menetapkan hak-hak khusus bagi keluarga Rasulullah atas umat Islam. Maka, seorang Muslim tidak boleh mengabaikan hak mereka dengan mengira bahwa itu bagian dari tauhid. Sebaliknya, mengabaikan hak mereka justru termasuk sikap berlebihan. Kami hanya mengingkari penghormatan kepada mereka jika itu dilakukan karena menganggap mereka memiliki sifat ketuhanan, atau jika penghormatan itu diberikan kepada orang yang mengaku memiliki sifat tersebut. Ada juga kabar bahwa seseorang telah membela sebagian orang yang menyembah selain Allah. Ini adalah perkara besar yang harus diperhatikan dengan cermat. Sebagaimana firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Surat tadi bersumber dari surat pribadi atau risalah saksiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, halaman 288, diterbitkan oleh Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud, Riyadh, Arab Saudi. Surat ini memperlihatkan sisi lain dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang jarang dibahas. Di balik sisi kontroversialnya, ia tetap menghormati kedudukan Ahlul Bait secara proporsional. Ia mengingatkan pengikutnya untuk tidak terburu-buru mengingkari tradisi seperti mencium tangan atau memakai sorban hijau, yang merupakan bentuk penghormatan kepada keturunan Rasulullah selama tidak melanggar batas akidah. Surat ini juga menjadi pengingat bahwa dalam berdakwah, ilmu dan kebijaksanaan harus berjalan beriringan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa mengingkari sesuatu tanpa dasar ilmu adalah kesalahan, dan mengabaikan hak Ahlul Bait justru bisa menjadi bentuk sikap ekstrim yang keliru. Semoga konten ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu mencari kebenaran dengan ilmu dan hati yang terbuka. Terima kasih telah menyaksikan.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di konten berikutnya.